Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama channel Ubaikan Inhil. Seperti biasa yang banyak membahas seputar guru. Nah, kali ini saya membahas seputar sudah masuk dari Dinas Pendidikan untuk pendataan guru-guru honorer atau juga disebut PTK non ASN. Nah, bahkan di sini juga disebutkan honor komite sekolah. Tentu dengan catatan yang mengacu kepada syarat dari Menpan RB dari Pak Mahfud PLT, yaitu salah satunya adalah minimal mengabdi 1 tahun. Nah, di sini ditegaskan 1 Januari 2021 hingga 1 Januari 2022, berarti sudah 1 tahun lebih karena sekarang sudah masuk bulan Agustus, berarti 1 tahun setengah lebih. Itu yang bisa didata jika honor komite. Selain dari itu tentu tidak bisa. Misalnya honornya di bulan Juli. Nah, walaupun sudah 1 tahun, nah tidak termasuk kategori ini. Nah, ini dari Dinas Pendidikan bidang PTK. Ini di grup kami disampaikan oleh operator bagian koordinator, nah, dari kawan yang ada di TU tentunya. Nah, di sini secara resmi bagian PTK Dinas Pendidikan Provinsi kepada Bapak Ibu PTK non ASN untuk menyiapkan data 4 ini. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di layar ada 4 jenis berkas yang harus disiapkan. SK asli awal sampai terakhir. Nah, ini yang menurut saya agak berat menurut saya. Ijazah tentu hanya terakhir saja, berarti 1, KTP juga 1, KK juga 1. Nah, berkas di PDF-kan. Nah, kembali ke nomor 1, misalnya ada teman kita yang honor sudah 15 tahun, berarti jika mengacu kepada poin nomor 1 itu, nah itu berarti ada 15 SK atau bisa juga kurang. Misalnya saya contohkan dari SK Bupati misalnya. Biasanya ada yang hanya 1 saja SK-nya. Nah, ketika menjadi GTT ke provinsi, itu SK-nya per tahun. Berarti bisa saja SK-nya itu lebih sedikit. Nah, bisa saja setiap tahun. Jadi memang ini setiap daerah berbeda. Nah, di tempat saya saja beda kabupaten itu berbeda. Ada yang SK-nya itu hanya 1 kali untuk selamanya dari bupati, tidak diperpanjang selagi dia mengajar. Nah, untuk di provinsi yang saya tahu, saya termasuk GTT itu setiap tahun kami mendapat SK atau perpanjangan kontrak. Nah, jadi ada juga di kota lain itu juga per tahun seperti yang kami di provinsi. Jadi memang setiap kabupaten kota berbeda. Nah, saya tidak tahu di daerah Bapak Ibu bagaimana. Jadi memang untuk SK ini saya yakin nanti pasti banyak yang bertanya yang mana saja. Sebenarnya SK ini sudah jelas ya Bapak Ibu. SK perintah mengajar, bukan SK pembagian jam mengajar. Nah, ini Bapak Ibu guru serta kawan-kawan terkadang selalu mempertanyakan tidak bisa membedakan yang mana SK yang dimaksud di sini, yang mana SK pembagian jam mengajar. SK pembagian jam mengajar itu adanya di sekolah. Nah, yang dimaksud dengan SK sesuai Menpan RB ini adalah SK yang perintah kita sebagai guru. Nah, sekarang namanya ST ya, surat tugas. Nah, atau SPT, surat perintah tugas, kurang lebih seperti itu. Nah, punya kami SPT namanya, surat perintah tugas. Nah, kita sebagai guru di suatu sekolah. Nah, jadi Bapak Ibu bisa disiapkan. Nah, ini untuk di daerah saya Bapak Ibu sebagai contoh, kami sudah mulai pendataan. Dan juga ini setiap sekolah berbeda, ada yang sudah terlebih dahulu menyiapkan. Kami baru hari ini memulai Senin tanggal 15 Agustus tahun 2022. Di sekolah lain sudah
terlebih dahulu mereka mendata. Jadi kami sedikit agak lambat, walaupun waktu yang diberikan itu terakhir adalah 30 September tahun 2022. Jadi pertengahan Agustus ini sudah didata oleh BKD. Nah, ini dari dinas. Nanti linknya ada dari BKD. Di sini di layar Bapak Ibu bisa lihat, nanti menunggu link dari BKD untuk pengisian datanya. Jadi ini untuk meminimalisir adanya honorer siluman. Nah, walaupun mungkin kita tidak bisa mendeteksi karena mungkin bukan kewenangan kita. Jika ada pun terkadang juga kita segan, takut karena mungkin sesuatu dan lain hal, dan intinya juga memang bukan wewenang kita untuk misalnya melaporkan dan seterusnya. Nah, hal-hal yang tidak diinginkan ini pasti ada, walaupun mungkin tidak banyak. Nah, tapi kita berdoa saja mudah-mudahan tidak ada, atau misalnya ada pun tidak banyak honorer siluman, dalam arti kata yang misalnya menuakan TMT-nya, terus lagi tiba-tiba belum mengajar sudah ada SK. Nah, ini juga sudah banyak dibahas di media-media online seputar kekhawatiran banyaknya nanti Pemda yang menjual belikan SK, kata berita online tersebut. Nah, mudah-mudahan ini tidak ada. Maksudnya karena di sini honor sekolah saja berarti ini minimal SK yang dipegang seorang guru itu di tanda tangan kepala sekolah saja sudah berlaku, walaupun di sini untuk pendataan saja. Nah, belum untuk pengangkatan. Nah, barangkali yang tahun-tahun yang sudah lama, nah bisa jadi itu yang diutamakan. Mungkin itu prediksi saya saja Bapak Ibu, tidak resmi. Nah, kita lihat saja nanti setelah pengisian langsung oleh guru masing-masing maupun honorer. Biasanya BKN itu memang memiliki aplikasi yang sangat bagus. Misalnya untuk PNS ada MySub, termasuklah di situ juga ASN P3K yang baru, mereka langsung mengupload berkas di sana. Nah, untuk yang honorer ini apakah aplikasi itu juga atau aplikasi terbaru untuk pendataan saja misalnya? Nah, mudah-mudahan semuanya diangkat guru-guru honorer untuk menjaga kesenjangan antara guru-guru yang lain maupun honorer yang lain, karena memang di Juknis atau Permenpan RB SE, Permenpan RB terbaru itu tidak mengatakan guru saja, semua honorer. Nah, itu didata. Nah, bagaimana mekanisme untuk tes ataupun pengangkatan? Ya, sebenarnya di Juknis sebelumnya juga disebutkan bahwa yang bisa mengikuti tes itu sudah 3 tahun mengabdi. Nah, ada juga yang 5 tahun mengabdi. Nah, kita lihat saja nanti bagaimana teknisnya, realisasinya di lapangan, karena peraturan ini selalu berubah karena memang berbeda menterinya, juga ada kebijakan baru. Mungkin itu saja Bapak Ibu serta kawan-kawan, semoga bermanfaat. Mari disiapkan berkasnya. Saran saya scan ke warnet, karena biasanya SK atau berkas itu ada yang menggunakan kertas F4 yang panjang, bukan kuarto atau A4. Nah, jadi hati-hati Bapak Ibu. Takutnya nanti ketika kita mengupload ke sistem yang disiapkan oleh BKD atau BKN, jadi tidak terbaca atau tertolak. Nah, ini saran saya Bapak Ibu, karena saya sebelumnya pernah mengalami
SK itu saya foto untuk pengajuan NUPTK. Pertama tidak lulus, tidak diberitahu oleh operator Dapodik. Yang kedua juga masih tertolak SK saya. Yang ketiga langsung saya datangi, ternyata SK saya itu memang saya foto ada lampiran yang tidak masuk di bagian lampiran itu. Jadi dianggap SK saya itu cacat. Jadi setelah itu saya scan barulah diterima. Alhamdulillah keluar NUPTK saya waktu itu. Nah, mungkin itu saja Bapak Ibu. Demikian saya Eri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.